Teman-teman, saat teduh kita sekarang, kitab Imamat pasal yang ke-9, Imamat adalah sejarah Allah tinggal bersama dengan umatnya. Imamat adalah sejarah tentang apa yang Tuhan tetapkan supaya umatnya dapat menikmati hadiratnya. Pada ayat yang pertama dikatakan, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya pada hari yang ke-8. Dengan kata lain, itu terjadi pada hari pertama setelah Harun dan anak-anaknya ditapiskan dan telah mengasingkan diri selama 7 hari. Akhirnya, ibadah di tabernakel bisa dimulai. Dimulai di hari yang ke-8. Jika ibadah Kristen dilaksanakan di hari yang ke-8, itu berarti jatuh pada hari Minggu, bukan hari Sabtu, hari yang ke-7. Atau hari pertama, karena 1 minggu terdiri dari 7 hari. Nah, ini sungguh menarik. Ibadah Kristen dilaksanakan setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menebus dosa manusia. Ini adalah suatu hari yang baru, sebuah hidup yang baru, sebuah harapan yang baru. Pada ibadah pertama di tabernakel ini, Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anaknya. Nah, baru kemudian dia mempersembahkan 4 korban atas nama bangsanya. Nah, perhatikanlah bahwa Tuhan memerintahkan Harun untuk mempersembahkan seekor lembu muda. Ingatan kita segera dibawa kepada anak lembu emas yang dibuat Harun untuk disembah Israel. Dengan persembahan korban ini, noda terakhir Harun dihapuskan. Sedangkan untuk umat, orang-orang harus mempersembahkan korban untuk 4 persembahan yang berbeda, yaitu untuk penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian berupa tepung, dan korban keselamatan. Alasannya sungguh luar biasa, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ketika Tuhan mengumumkan bahwa Ia akan hadir, umat harus melakukan segala yang terbaik yang harus mereka lakukan. Iya, 4 macam persembahan itu adalah prasyarat untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dan di ayat yang kelima, umat membawa apa yang diperintahkan Musa untuk mereka bawa ke kemah pertemuan. Nah, ini adalah sebuah antusiasme. Coba bandingkan dengan orang Kristen sekarang. Kita punya janji bahwa Tuhan hadir saat umatnya berkumpul dan datang menyembah Dia. Tetapi perhatikan sikap mereka saat datang ke gereja. Walau mereka tahu bahwa Tuhan hadir, sebagian dari orang Kristen ini bersikap seakan-akan Tuhan bukan siapa-siapa. Pribadi yang tidak terlalu penting bagi mereka. Datang dengan pakaian seadanya. Malahan ada yang datang dengan sandal jepit dan tanpa persembahan yang terbaik. Perhatikan ini, sikapmu saat datang ke gereja itu menunjukkan caramu menghargai Tuhanmu. Sudah itu saja. Sekarang kita lanjut. Jadi dengan antusiasme yang ditunjukkan umat Israel untuk menandakan bahwa mereka benar-benar mengharapkan Tuhan memenuhi janjinya hadir untuk umatnya. Lalu di ayat yang ke-6 Musa berkata, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Musa mengulangi janji tentang kehadiran Tuhan. Sekaligus dengan itu dimulailah ibadah Israel. Harun memimpin prosesi persembahan korban, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 7 sampai dengan 21. Nah, ayat-ayat ini mencatat apa yang Tuhan harapkan untuk dipersembahkan pada hari ibadah yang mulia ini. Dan para imam harus mengikuti petunjuk sampai tetes darah yang terakhir. Dari urutan persembahan, korban penghapus dosa ada di urutan pertama. Ini mengajarkan bahwa dosa harus terlebih dahulu diakui dan dimintakan pengampunan. Umat harus didamaikan terlebih dahulu dengan Allah sebelum mereka dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Urutan ini harus diikuti, menjadi semacam liturgi. Nah, bayangkanlah jika seandainya ada orang Israel yang berkata, kami tidak mau mengikuti urutan yang ditetapkan Tuhan ini.
Kami mau ibadah yang bervariasi, kami mau spontanitas. Kami mau mengalir sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, coba bayangkan, jika ada orang Israel yang bersikap seperti itu, tidakkah itu adalah sebuah ketidaktaatan? Tidakkah itu adalah sebuah kesombongan? Ibadah harus disertai dengan kerendahan hati dan dengan ketaatan. Ibadah adalah untuk memuaskan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kepuasan hati kita sendiri dan menyenangkan hati manusia. Saat hati Tuhan disenangkan, Tuhan hadir. Tetapi jika kita mengejar kepuasan umat, umat memang hadir, tetapi bisa jadi itu tanpa kehadiran Tuhan. Saya tidak anti ibadah yang dinamis. Saya bisa menikmati ibadah yang liturgis maupun ibadah yang dinamis. Tetapi hati kita pada saat beribadah harus dimotivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di ayat yang ketujuh, pada frase terakhir dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, semua harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tidak boleh meleset. Jika tidak sesuai firman Tuhan, maka tidak akan ada kehadiran Tuhan. Jadi pusat ibadah itu sebenarnya apa? Ya, pusat ibadah adalah firman Tuhan, bukan nyanyian, bukan musik. Kita ingin kehadirannya dan kita ingin menerima apa yang Tuhan akan katakan untuk kehidupan kita. Lalu ayat 22 sampai dengan 24. Bangsa Israel mengalami kemuliaan Tuhan. Mula-mula Harun mengangkat tangannya untuk memberkati Israel. Lalu secara bersama-sama Musa dan Harun memberkati bangsanya. Nah, memberi berkat secara harafiah berbicara baik tentang seseorang atau sesuatu. Perhatikanlah ini. Kata-kata adalah doa. Ini dilakukan setelah umat dengan taat memenuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Berkat adalah anugerah yang tersedia bagi mereka yang taat. Akhirnya yang dinantikan pun tiba. Ayat 23 akhir dan 24 berkata, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Tidak ada hadiah yang lebih indah selain daripada kehadiran Tuhan. Ya, dari hadapan Tuhan keluarlah api yang menghanguskan semua yang dipersembahkan umat di atas mezbah. Nah, api di dalam Alkitab menjadi lambang penyucian. Pengalaman yang paling diinginkan Tuhan saat umatnya berjumpa dengannya adalah hidup yang semakin disucikan. Teman-teman, yuk kita perbaiki konsep kita tentang ibadah. Ukuran ibadah yang diberkati Tuhan bukan bertambahnya harta dunia yang kita miliki. Tetapi ini yang terpenting, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, keserupaan kita dengan Kristus adalah tujuan Allah bersekutu dengan umatnya. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.